Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas terkait filter pasif. Oke, jadi filter ideal ya. Kita lihat dulu filter ideal apa sebetulnya filter ideal itu ya. Jadi misalkan kita memiliki sinyal listrik masukan ya, VI. Kemudian di sini ada rangkaian filter ya, filter. Maka output dari rangkaian ini berupa VO ya. Ini adalah sinyal output dari filter. Nah, filter ini fungsinya adalah dia untuk menyaring, menyaring sinyal dengan frekuensi tertentu yang bisa lolos. Jadi sebagian frekuensi diredam atau ditahan, bagian lain diloloskan. Nah, untuk filter ideal, jadi idealnya ketika kita membuat filter, misalkan kita set di sini adalah sumbu X-nya ini frekuensi ya, frekuensi dengan G-nya di sini ada gain-nya, penguatnya, penguatannya. Atau kita sebut sebagai fungsi transfernya ya. Jadi dia adalah perbandingan dari output dibagi input. Jadi sering kita sebut sebagai gain atau penguatan atau juga kita sebut sebagai fungsi transfer. Nah, dalam analisis kita selalu menggunakan ini ya. Jadi selalu menggunakan bilangan kompleks sehingga besarnya bisa kita cari dari modulus modulus dari G J omega ya, fungsi J omega. Omega yang dimaksud adalah frekuensi sudut ya. Jadi frekuensi sudut di mana nilainya sama dengan 2 pi kali frekuensi. Tapi kita sebut saja kita sebut saja omega ini sebagai frekuensi ya. Sebagai frekuensi. Cuma frekuensi omega ini berbeda ya dengan frekuensi ini. Bedanya ada penghubung 2 pi ini. Jadi kalau saya sebut ini frekuensi, ini maksudnya adalah frekuensi sudut ya. Nah, respon dari filter ideal adalah seperti ini. Jadi ketika kita set misalnya cut off-nya di sini adalah frekuensi cut off, frekuensi potongnya ada di mana. Nah, ketika sinyal masukan kita ini memiliki frekuensi yang lebih dari omega 0, maka ini responnya, ini penguatannya ada gitu ya. Misalnya 1, artinya input outputnya akan sama dengan input ketika omeganya lebih dari omega 0. Tapi ketika omeganya kurang dari omega 0 di daerah ini, maka G-nya 0. Artinya tidak ada yang diloloskan dari filter ini. Nah, jadi secara fungsional ketika VI-nya ini memiliki banyak frekuensi ya, banyak frekuensi, maka hanya frekuensi yang tinggi ya, yang tinggi yang lebih dari omega 0 yang diloloskan bila fungsi ininya seperti ini ya, responnya. Respon frekuensinya seperti ini. Nah, untuk respon frekuensi seperti ini, ya karena dia meloloskan frekuensi yang lebih tinggi dari omega 0, ini kita sebut sebagai high pass filter. Jadi filter ya yang meloloskan frekuensi yang lebih tinggi dari omega 0. Nah, sebaliknya bila kita memiliki respon frekuensi seperti ini ya. Jadi responnya di sini G-nya bernilai ketika omeganya kurang dari omega 0 ya. Ketika omeganya kurang dari omega 0. Nah, artinya hanya frekuensi rendah yang diloloskan oleh filter ini. Nah, filter ini kita sebut sebagai low pass filter.
Jadi filter yang meloloskan frekuensi yang lebih rendah dari frekuensi cutoff-nya. Tentu saja ini adalah filter ideal ya. Jadi responnya tajam ya. Responnya sangat tajam. Jadi kurang sedikit dari omega 0, dia langsung diredam menjadi 0. Tapi lebih besar sedikit dari omega 0, dia langsung ada nilainya. Nah, ini filter ideal ya. Contohnya, sebagai contoh, misalkan kita memiliki filter dengan frekuensi cutoff-nya 100 radian. Tentu saja kalau frekuensi dalam F ya, ini kan dalam Hertz. Nah, ini kebetulan frekuensi dalam frekuensi sudut, maka satuannya di sini radian. Nah, misalkan kita memiliki sinyal V, inputnya VI sama dengan 5 sin 200T ditambah 10 sin 50T. Artinya di sini si sinyal input ini memiliki dua frekuensi ya. Pertama frekuensi 200 radian, frekuensi yang kedua dia memiliki 50 radian. Nah, kalau kita menggunakan high pass filter ya, HPF ini, HPF ideal ya, misalnya dengan cut off-nya 100 radian, maka yang akan lolos adalah yang lebih dari 100 radian ini. Nah, berarti yang lolos bakalan ini ya. Oh, ini harusnya 5 ya, 5 sin 200T. Ini 200T. Jadi ini outputnya, outputnya ternyata yang lebih dari 100 ya frekuensinya. Di sini kebetulan yang lebih dari 100 adalah yang 5 sin 200T. Nah, di sini yang outputnya bila menggunakan filter high pass filter ya, outputnya yang 5 sin 200K. Juga kalau yang pakai filter LPF ya, maka frekuensi yang kurang dari 100 lah yang lolos. Kalau ini nggak lolos, yang lolos adalah yang ini. Jadi ini 10 sin 50T. Nah, kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita memiliki sinyal input seperti ini gitu ya. Nah, V ini yang warna hitam. Jadi ini dia penjumlahan dua buah sinus ya, dua buah sinus yang frekuensinya berbeda. Jadi ini warna hitam ini terlihat dia ada ripper-rippernya. Nah, kalau kita filter menggunakan high pass ya, artinya frekuensi tinggi yang bisa lolos. Maka di sini yang lolos yang warna merah ini ya. Di warna merah. Sedangkan yang LPF ya, dia meloloskan yang frekuensi rendahnya justru yang 10 sin 50T. Nah, ini. Nah, gambaran ini mungkin bisa lebih memperlihatkan ya, memperlihatkan gambaran bagaimana filter ini bekerja ya, menghasilkan keluaran yang berkaitan dengan inputnya ini. Oke, ini filter ideal ya, tapi kenyataannya tidak ada yang ideal ya. Jadi pertama mungkin kita akan bahas filter orde 1. Nah, filter ini bisa kita buat ya, bisa kita bangun dengan menggunakan resistor, kapasitor, induktor ya. Nah, di sini contohnya kita menggunakan resistor dan kapasitor. Kemudian inputnya kita berikan di sini ya, dan outputnya kita ukur di sini.
Nah, seperti biasa kita analisis, anggaplah arusnya mengalir ke sini. Artinya VI, beda tegangannya VI dikurang VO ya. VO dibagi hambatannya di sini R ya, berarti arus. Arus ya. Sedangkan arus yang mengalir ke sini berarti VO dibagi impedansi C. Impedansi C kita sudah tahu yaitu XC ya. Kemudian kita otak-atik saja. Pindah sini, ini pindah ke sana. Jadilah VO sama dengan VS kali XC per R tambah XC ya. Atau VO per FI ya sama dengan per ini FI ya. FI. FO per FI sama dengan XC per R plus XC. Nah, dengan demikian kita menggunakan definisi awal tadi ya, bahwa fungsi transfernya adalah perbandingan output dan input. Maka output dan input perbandingannya sama dengan, nah kemudian XC kita tahu ya, XC itu kemarin kita tahu ya, yang kompleks ya, XC yang kompleks itu per J omega C ya. Maka di sini XC per J omega C dibagi R tambah XC per J omega C. Kemudian ini kita kalikan dengan J omega C per J omega C. Ini kan 1 ya, jadi nggak masalah dikali 1. Maka ini kali ini jadilah 1 R kali ini J omega RC, ini jadi 1. Nah, kemudian kita definisikan kembali. Kita definisikan misalnya omega 0 sama dengan 1 per RC. Kita definisikan ini. Maka ini masuk ke sini. Jadilah kita dapatkan G omega J. J omega sama dengan ini ya. Nah, ini adalah bentuk fungsi transfer dari rangkaian ini. Nah, kalau kita mencari besarnya, maka kita kalikan dengan sekawan ya. Kita kalikan sekawan, hasilnya seperti ini. Kemudian kita misalkan, maka besarnya adalah akar dari bagian real kuadrat gitu ya. Bilangan kompleks Z gitu ya. Maka besarnya itu dapat dicari dari bagian real kuadrat ditambah bagian imajiner kuadrat ya. Nah, ini bagian realnya. Ini bagian imajinernya. Nah, ini R kuadrat ditambah I kuadrat. Kalau dihitung-hitung nanti hasilnya seperti ini. Jadi ini G omega sama dengan 1 akar omega kuadrat per omega 0 kuadrat tambah 1. Nah, ini adalah fungsi transfer besarnya penguatannya, atau kita sebut sebagai fungsi transfer. Kemudian ada pergeseran fasa ya, yang terjadi antara input dan output ya. Pergeseran fasa ini terjadi karena memang kemarin sudah kita bahas ya, bahwa kapasitor ini ketika rangkaian RLC yang kemarin kita bahas, maka dia akan antara tegangan dan arus menghasilkan namanya ada beda fasa ya. Nah, tentu dalam hal ini juga tegangan outputnya maka akan ada beda fasa juga.
Nah, ini kita sebut sebagai pergeseran fasanya. Nah, pergeseran fasanya dapat kita cari dari perbandingan di tan fasa ya. Pergeseran fasa ini sama dengan perbandingan antara bagian imajiner ya, bagian imajiner dibagi bagian real ya. Nah, bagian imajiner dibagi bagian real ini sama dengan tangen V. Artinya V sama dengan tan inverse dari perbandingan imajiner dibagi real ya. Ini kalau kita bagi ini bagi ini hasilnya min omega per omega 0. Nah, ini adalah pergeseran fasa. Jadi dalam filter ini ada dua karakteristik penting ya. Pertama fungsi transfernya atau penguatannya ya, gainnya. Yang parameter kedua adalah pergeseran fasanya. Kedua parameter ini penting ya dalam mengkarakterisasi suatu filter. Nah, kemudian kalau kita plot ya. Jadi kita coba plot bagaimana. Nah, untuk plotnya kita biasa menggunakan Bode plot ya. Jadi Bode plot apa itu? Bode plot itu adalah plot ya, plot respon frekuensi dengan sumbu Y-nya di sini dalam desibel. Kemudian sumbu X-nya ini frekuensi ya. Frekuensi. Dan satu lagi fasa, pergeseran fasa terhadap frekuensi. Jadi Bode plot ini ada dua ya, ada dua, yaitu pergeseran fasa, plot pergeseran fasa dan plot gainnya. Nah, bagaimana cara memplotnya? Pertama kita cari G omeganya, tadi sudah didapat ya. Nah, lalu kita cari dalam desibel. Dalam desibel artinya definisi desibel itu adalah 20 log sesuatu ya. Nah, misalnya ini X dalam desibel ya. X dalam desibel, maka 20 log X-nya itu. Jadi ini ketika kita mencari G omega dalam desibel, ini sama juga kita dengan melogkan 20 log dari sesuatu itu. Nah, kalau ini kan pangkat ya. Akar itu kan pangkat minus setengah. Minus setengah, pangkat setengah ya. Ini pangkat setengah karena dibagi jadi pangkat minus setengah ke depan jadilah minus 10 ya. Minus setengah kali 20 kan minus 10. Ya, log omega kuadrat per omega 0 kuadrat plus 1 ya. Nah, selanjutnya kita cek untuk menentukan Bode plotnya, kita cek titik-titiknya. Jadi pertama kita cek di omega yang sangat besar ya. Nah, omega yang sangat besar. Nah, di omega yang sangat besar, kalau kita perhatikan di sini omega kuadrat. Omega kuadrat ya, omega kuadrat. Ini kan nilainya juga sangat besar. Nah, karena ini nilainya sangat besar ditambah 1. 1 ini bisa kita abaikan. Jadi ketika ini bukan sama, nah enggak ya. Maksudnya omega di omega sangat besar ya, sangat-sangat besar. Maka di sini hasilnya satunya bisa diabaikan. Sehingga menjadi 10 log omega kuadrat per omega 0 kuadrat. Nah, kuadrat bisa ke depan jadi 20 ya. 2 kali 10 jadi 20. Min 20 log omega per omega 0. Nah, kemudian cari di titik omeganya 0 ya. Di omega mendekati 0, apa yang terjadi ketika omeganya 0? 0 dibagi omega 0 ya 0 ya. 0 plus 1 berarti 1. Nah, log 1 adalah 0 ya. Jadi titik yang kita miliki pertama 0, kemudian
Saat omeganya besar, ini min 20 log omega per omega 0. Nah, artinya ketika kita masukkan omeganya sama dengan omega 0, ini kan omega per omega 0 dibagi omega 0 berarti 1. Nah, log 1 kan 0. Berarti saat omega 0, nilainya juga 0 ya. Nah, yang warna hitam ini kita estimasi ya. Jadi berdasarkan eh, ini dan ini gitu ya. Jadi kita estimasi, caranya kita lihat tadi. Ketika 0, 0 ya. Ketika omeganya besar, omega per omega 0. Artinya di sini dia slope-nya ya, slope-nya minus 20 desibel per dekade ya. Maka kita buat 0 di omega 0 per omega 0 1 ya. 1 berarti 0, maka di titiknya di sini. Jadi kita buat garis yang warna hitam. Yang warna hitam ini adalah Bode plotnya. Jadi kita memplot berdasarkan aproksimasi ini ya, aproksimasi ini. Jadi omega 0 di sini, terus kemudian tarik garis lagi dengan kemiringan di sini minus 20 dB ya, 20 dB per dekade. Karena di sini log berarti dekade. Dekade itu adalah kelipatan 10 ya, kelipatan 10. Artinya dia harus turun minus 20 ya. Turun 20 setiap penambahan frekuensi 10 kali lipat. Nah, jadi kalau kita punya omega 0-nya di sini ya, omega 0-nya di sini, kemudian di sini 10 kali lipat dari omega 0, artinya 10 omega 0, maka dia harus turun sejauh minus 20 ya, turun sejauh minus 20. Nah, ini kalau kita tarik garisnya, dia awalnya di 0 ya, dia harus turun sampai minus 20. Nah, ini 20. Nah, titiknya di sini. Maka kita bisa tarik garis warna hitam ini ya. Nah, garis warna hitam ini memiliki kemiringan minus 20 dB per dekade. Nah, sedangkan garis yang warna merah ini yang melengkung ini, yang warna merah ya, ini sebetulnya adalah plot eksak ya, plot eksak dari fungsi ini, dari fungsi ini. Ini fungsi ini kalau kita plot menggunakan komputer ini bisa menghasilkan yang warna merah ini gitu ya. Sedangkan untuk aproksimasi kita melakukan pendekatan seperti ini. Jadi kita mencari titik-titiknya saja, titik 0 nilainya 0, kemudian titik omega yang besar ini memiliki kemiringan minus 20 dB. Nah, jadi kita punya seperti ini yang warna hitam pendekatannya, aproksimasi ya. Nah, lalu bagaimana dengan respon frekuensi pergeseran fasanya ya? Nah, tadi kita dapatkan pergeseran fasanya seperti ini. Kalau kita cari ya, kalau kita cari maka ketika omega-nya sangat besar ya, maka nilai ini menjadi sangat besar, minus sangat besar. Nah, tangan inverse dari minus tangga ini nilainya pi per 2, min pi per 2. Artinya di ujung ya, di omega yang sangat besar ini nanti terbatas di nilai minus pi per 2. Kemudian ketika omeganya 0, nilainya 0. Artinya ketika omeganya 0, nanti dia terbatas di 0 ya. Sehingga plotnya kira-kira seperti ini. Kita tarik garis dari 0 sampai 0,1 kali omega 0. Kemudian di sini omega 0 titik tengahnya ya. Omega 0 ketika nilai omega 0 berarti tan inverse ya. Tan inverse dari ketika omeganya sama dengan omega 0 kan ini kita masukkannya omega 0 berarti min 1 ya. Di min 1 ini berarti 45 derajat ya. Minus 45 derajat atau minus pi per 4 ya. 45 derajat ya. Minus 45 derajat. Nah, kemudian kemiringan garisnya. Kemiringan garisnya.
Ini adalah minus pi per 4 per dekade. Mengikuti ini ya. Nah, min 4 per dekade ini artinya setiap satu dekade, artinya kelipatan 10 ya, dari 0,1 ke omega 0 kan 10 kali lipatnya. Maka dia harus turun sejauh minus pi per 4. Nah, ini turun sejauh minus pi per 4. Nah, sekali lagi yang warna hitam di sini itu adalah pendekatan aproksimasinya ya, menggunakan konsep ini ya, kita menentukan batas atasnya berapa, batas bawahnya berapa. Nah, yang warna hitam ini adalah aproksimasinya. Nah, sedangkan kalau kita plot ya, kalau kita plot menggunakan komputer, dari fungsi ini adalah yang warna merah ini. Nah, jadi ternyata memang pendekatan kita itu memang tidak tepat sama dengan hasil eksak ya, hasil perhitungan yang eksak gitu ya. Tapi tidak masalah, dalam hal analisis ini kita sangat membantu ya, sangat membantu untuk mencari respon secara cepat ya, secara cepat untuk analisisnya ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini responnya seperti ini ya. Ini omeganya, omega kecil, ini G-nya besar ya. G-nya besar. Tapi omega, semakin besar omega ya, semakin besar omega, nilai G-nya mengecil ya, mengecil. Artinya filter ini adalah rangkaian ini adalah rangkaian filter low pass filter ya. Karena dia meloloskan frekuensi rendah nih. Frekuensi rendah, G-nya besar, tapi frekuensi tinggi, G-nya terus mengecil ya. Maka ini disebut sebagai filter lolos rendah ya, LPF ya, LPF. Nah, kemudian tadi kita sebutkan bahwa kita membahas filter order 1 ya. Order 1 yang dimaksud adalah terlihat dari responnya ya. Di sini responnya adalah minus kemiringannya. Kemiringannya itu minus 20 dB per dekade. Nah, jadi ciri-ciri dari filter order 1 adalah kemiringannya ya di cut off. Ini kan cut off-nya. Nah, kemiringannya itu adalah minus 20 dB ya. Atau 20 dB ya. Kita lihat ini 20 dB. Atau ciri-ciri lainnya adalah dari fungsi transfernya ya. Dilihat dari fungsi transfernya, dia memiliki satu pole ya, satu pole ya. Kalau masih ingat pole dan zero ya. Jadi ini dia memiliki satu pole dan bentuknya khas ya, seperti ini. Dia order 1. Tapi yang paling penting adalah lihat dari respon gainnya ya. Ketika kemiringannya 20 desibel ya, minus atau positif 20 desibel, maka dia termasuk ke dalam filter order 1 gitu ya. Ya, sebagai contoh misalkan kita memiliki rangkaian LPF ya, R dan C ini. Kemudian kita memiliki R-nya 1 kilo, C-nya 10 mikrofarad. Kita diminta menentukan VO bila VI-nya 5 sin 200T plus 10 sin 50T ya. Nah, tadi kita sudah dapatkan G omeganya adalah seperti ini. Dan pergeseran fasanya seperti ini. Nah, coba kita hitung masing-masing G
dan V-nya ya, G dan V-nya. Di sini cut off-nya kita dapatkan dari 1/RC ya. Omega 0 itu cut off-nya yaitu 1/RC. Maka ini kali 1.000 1 kilo 10 kali mikro jadi 10 pangkat 6. Kalau kita kalikan hasilnya 100 radian. Nah, ini frekuensi cutoff-nya adalah 100 radian ya. Atau kalau dalam hertz ya kita bagi aja, berarti 100 per 2pi ya. Hertz. Nah, ini mohon diperhatikan ya antara satuan hertz dan satuan radian ini ya. Keduanya sama-sama kita sebut sebagai frekuensi ya. Oke. Kita lanjut, lalu kita tentukan gain di masing-masing frekuensi ya. Jadi gain saat frekuensinya 500 radian, gain saat frekuensinya 50 radian berapa gitu ya. Kita masukkan ke sini, hitung. Nah, ini nilainya. Kemudian pergeseran fasanya juga kita tentukan ya. Kita hitung ketika sorry, ini bukan 500, ini 200 ya. Ini 200, ini 200. Ini 200 ya. Nah, ini benar 200. Oke. Nah, ini hasil ya, minus 1,1, ini minus 0,46. Nah, artinya kita dapatkan ini tadi ya. Sorry, ini 200 ya. 200. Nah, tegangan inputnya tadi kita ketahui seperti ini, maka outputnya adalah G omega kali VI ya. G omega kali VI. Nah, di sini G untuk frekuensi 200, gainnya 0,2, artinya 0,2 dikali 5, 0,2 dikali 5 1 ya. Sin 200T, sin 200T. Nah, karena dia ada pergeseran fasa sebesar 1,1 ya, minus 1,1 radian, maka di sini ditambah dari pergeseran fasanya. Jadi di sini minus 1,1. Nah, kemudian yang frekuensi 50, maka di sini 10 dikali 0,8. Berarti 8 ya, 8 sin 50T. Kemudian pergeseran fasanya min 0,46. Maka di sini min 0,46. Nah, inilah adalah output dari hasil filtrasinya ya, hasil filter LPF. Jadi inputnya VI seperti ini. Kalau kita plot VI-nya seperti ini ya, fluktuatifnya. Nah, kemudian hasil filtrasinya ini yang warna merah. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kalau kita perhatikan ya, filter LPF ini ya, low pass filter ini karakteristiknya seperti kita melakukan perata-rataan ya, melakukan perata-rataan, bukan perata-rataan, sorry, seperti kita melakukan smoothing ya, jadi memperhalus sinyal ya. Jadi awalnya sinyalnya fluktuatif seperti ini, kemudian hasil filtrasi low pass filter ini lebih smooth ya, lebih smooth. Nah, sehingga LPF ini banyak digunakan misalnya untuk menghilangkan derau atau noise gitu ya. Noise-noise yang frekuensi tinggi tentu saja ya yang dihilangkan. Tapi kalau noise-nya justru frekuensi rendah, maka kita perlu menggunakan high pass filter justru ya. Nah, ini contoh berikutnya kita bahas HPF-nya. Nah, di sini rangkaiannya misalnya R sama L ya. Tentu saja tidak harus seperti ini ya rangkaiannya. Mungkin ada variasi lain ya. Misalnya menggunakan kapasitor pun bisa ya. Tapi rangkaian untuk kalau menggunakan kapasitor tentunya tidak seperti ini ya rangkaiannya.
Nah, dengan cara yang sama ya, seperti tadi ya, seperti tadi yang seperti ini, kita bisa dapatkan nih, kita bisa dapatkan eh, dengan cara yang sama ya, seperti ini kita tentukan arus yang mengalir di R dan di C. Kalau dari di sini kita tentukan arus yang mengalir di R dan arus yang mengalir di L ya. Itu ini arusnya, kemudian di VI ya, sorry. Sehingga hasilnya akan seperti ini. Kalau kita masukkan XL-nya adalah J omega L ya. Jadi XL di sini, XL dalam kompleks ya. J kali omega L. Nah, maka bisa kita dapatkan J omeganya seperti ini. Dengan misalkan omega 0-nya sama dengan R per L ya. R per L. Nah, ini adalah fungsi transfer dari kasus rangkaian ini ya, kasus rangkaian ini. Nah, coba kita lihat bagaimana besar penguatan dan pergeseran fasanya ya. Masih dengan cara yang sama tentunya. Kita kalikan sekawan, kita dapatkan maka G besarnya ya, G omega, kemudian omega per omega 0 per akar omega kuadrat per omega 0 kuadrat tambah 1. Nah, ini kita dapatkan. Kemudian fasanya seperti biasa, bagian imajiner di bagian-bagian real, ya hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita plot dengan cara yang sama tentunya kita tentukan titik-titiknya ya. Nah, saat omeganya besar ya, saat omeganya menuju Tahingga, maka nilai ini Tahingga dibagi sesuatu kan tetap sangat besar ya. Ini juga sangat besar plus 1. Oh ya, ini ya kita sudah yang dalam dB ini, yang ini sudah dalam dB. Nah, kita masukkan omeganya sangat besar. Omega sangat besar, maka ketika omeganya sangat besar, ini 1 dibandingkan omega kuadrat per omega 0 kuadrat, ini kan tidak ada apa-apanya. Sehingga ini bisa kita abaikan satunya. Sehingga ini sisa omega kuadrat per omega 0 kuadrat di akar. Artinya hasil akarnya kan omega per omega 0. Nah, di atas omega per omega 0, maka habis ya menjadi 1 log 1. Jadi nilainya 0. Jadi di batas atasnya ketika omeganya sangat besar dia akan menuju 0 ya. Jadi omega sangat besar, maka dia menuju di 0. Nah, ini kita titik 0. Kemudian ketika omeganya 0, kita masuk ke persamaan ini ya. Persamaan ini ternyata kalau omeganya 0 atau omeganya kecil ya, ini harusnya bukan 0 ya, tapi omega kecil itu ya. Omega yang sangat kecil, kalau omeganya sangat kecil maka dia menjadi 20 log omega per omega 0. Dari mana? Kita lihat dari sini ya. Kita lihat dari Nah, kita lihat dari sini. Ketika omeganya sangat kecil, artinya
nilai ini dibagi ini mendekati nol ya. Ini kan sangat kecil, berarti sangat kecil dibagi sesuatu kan hasilnya sangat kecil. Jadi ini mendekati satu. Nah, kalau log satu itu akan nol ya. Berarti ini aproksimasinya adalah nol nilainya. Sehingga bersisa 20 log omega per omega nol. Nah, kalau kita lihat di sini maka kemiringannya dia adalah 20. Kemiringannya 20 desibel, maka digambarkan di sini kemiringannya adalah 20 desibel per dekade ya. Sama seperti tadi ya. Dilihat dari penurunan grafiknya adalah 20 desibel per dekade. Artinya dia turun sejauh 20 minus 2 sampai minus 20 ini setelah perbedaan frekuensi 10 kali lipat. Artinya di sini omega 0, di sini seper 10 ya, seper 10 omega 0. Nah, dia turun sejauh 20. Nah, kalau kita perhatikan maka di sini responnya adalah ketika omeganya kecil, gainnya kecil juga. Tapi ketika omeganya sangat besar gitu ya, gainnya sangat terbesar ya. Di sini gainnya 0 gitu ya. Jadi ketika frekuensi tinggi, gainnya besar, frekuensi rendah, gainnya sangat kecil. Nah, maka ini kita sebut sebagai high pass filter ya, karena meloloskan frekuensi yang tinggi. Maka rangkaian ini termasuk ke dalam rangkaian high pass filter ya, dengan responnya seperti ini. Lalu bagaimana dengan respon pergeseran fasanya? Maka ya, kita cari juga sama, kita tentukan juga sama ya. Ketika omeganya tangga berapa, ketika omeganya 0 berapa. Nah, ini menjadi batas-batasnya. Batas atas, batas bawah ya. Nah, di sini nilai kemiringannya pi per 4 per dekade. Artinya dia turun sejauh pi per 4 dalam satu dekade. Misalnya dari 10 ke 1 gitu ya. Tentu yang warna merah ini adalah bentuk eksaknya ya. Dari plot menggunakan komputer dari fungsi ini. Nah, ini juga sama ya. Yang warna merah itu dia plot dari fungsi ini ya. Dari fungsi ini. Ya, ini adalah respon dari filter lolos tinggi ya. Contohnya masih sama ya, tapi dengan contoh sebelumnya mirip ya. Jadi di sini kita memiliki R-nya 1, L-nya 10 mH, maka omega 0-nya bisa kita dapatkan sebagai 100 radian ya. Kemudian VI-nya kita punya ini gitu ya. Maka kita cari G omega di tiap frekuensi ya. Nah, di sini di frekuensi 200 ya. Sorry, ini 200. Maka ini 200 per 100 bagi hasilnya 0,4. Kemudian kalau frekuensi 50 bagaimana? Maka kita dapatkan 0,4 juga ya. Nah, kemudian pergeseran fasanya juga sama, kita masukkan omeganya 200 ya. Omeganya 200. Hasilnya 0,0 minus 0,46 ya. Kemudian ketika pergeseran fasa di frekuensi 50 ini minus 1,1. Nah, artinya ini 200 ya. Nah, artinya ketika VI-nya ini, maka VOUT-nya adalah gain dikali VI. Nah, gainnya di sini 0,4, 0,4 dikali 5 berarti 2 ya. Sin 200T, sin 200T. Tapi dia ada pergeseran fase sebesar min 0,46 radian. Maka di sini min 0,46 radian ya. Lalu di sini G50
eh 50 4 0,4 dikali 10 jadi 4 ya. 50 T min 1,1 radian ya. Nah, kalau kita plot maka frekuensinya seperti ini nih. Tegangannya ya, tegangan outputnya seperti ini. Jadi ketika kita memiliki input penjumlahan dari frekuensi rendah dan frekuensi tinggi, nah ini bisa kita pilah ya. Outputnya hampir yang keluar adalah seperti frekuensi tingginya aja ya. Walaupun di sini masih ada pola frekuensi rendahnya. Karena ini filternya kurang ideal ya gitu ya. Oh, mungkin tadi terlewat ya. Jadi mungkin salah ya. Untuk satuan omega ini bukan radian ya, tapi radian per skon ya. Sorry, radian per skon ya. Radian per skon. Jadi perbaiki ya di sini satuannya radian per skon ya omega itu. Ini radian per skon ya. Nah, selanjutnya kita bahas band pass filter ya, band pass filter. Jadi kalau tadi kita punya HPF ya, yaitu yang meloloskan frekuensi tinggi, artinya kita anggap misalnya di sini cut off-nya di omega L, maka di frekuensi tinggi, artinya frekuensi yang lebih dari omega L, inilah yang kita loloskan. Kemudian tadi kita punya LPF yang meloloskan frekuensi rendah. Nah, sekarang kalau kita mau filter yang meloloskan nilai antara ya, nilai antara, maka kita bisa gabungkan HPF dan LPF menjadi satu. Nah, kalau kita gabung, mau HPF dulu, baru LPF kemudian, atau LPF dulu, baru HPF kemudian gitu ya. Maka ini VI-nya di sini gitu ya, Vout-nya di sini. Maka keluarannya menjadi responnya di nilai antara ini ya. Jadi frekuensi yang bisa lolos dari filter ini adalah frekuensi di antara uh, dua cut off ya, cut off rendah dan cut off yang tingginya. Nah, cut off rendah ini diambil dari HPF-nya ya. Kemudian cut off tingginya kita ambil dari LPF-nya gitu ya. Jadi bandpass filter ini bisa kita buat ya, bisa kita bangun dengan menserikan dua buah filter ya, filter HPF dan LPF gitu ya. Nah, di sini ada beberapa yang perlu diperhatikan ya. Omega L ini ada frekuensi bawah, maksudnya batas frekuensi bawah ya, cut off bawah. Cut off bawah ini per skon ya, radian per skon ya. Ini kenapa tidak ada skonnya? Oke, semua pokoknya omega ini radian per skon ya satuannya. Nah, omega H ini adalah frekuensi atas ya, frekuensi atas, batas frekuensi atas gitu ya. Omega L batas frekuensi bawah. Nah, kemudian omega B ini bandwidth. Artinya di sini ada lebar ya, lebar bandnya, jadi lebar pitanya. Nah, di sini lebarnya dihitung dari omega L ke omega H ya. Jadi di sini ini kan batas bawah, ini batas atas, maka lebar itu dari sini ke sini ya.
dari sini ke sini. Artinya omega H dikurang omega L ya. Kemudian ada omega C yang biasa kita sebut sebagai frekuensi senternya ya, frekuensi center atau frekuensi tengah, atau bisa juga kita sebut sebagai frekuensi resonansinya ya, resonansi. Nah, ini juga satuannya per skon ya, radian per skon. Nah, omega C frekuensi resonansi atau frekuensi yang center ya, frekuensi center ini bisa kita cari dari akar dari omega L dikali omega H. Nah, kalau digambar tempatnya adalah di tengah ya, di tengah di sini. Ya, omega C itu di tengah. Nah, kemudian ada kualitas ya, faktor kualitas filter bandpass ini kita karakterisasi dengan membandingkan frekuensi center dibagi bandwidthnya. Nah, artinya di sini semakin kecil bandwidth ya, semakin kecil ya, maka quality faktornya meningkat ya, meningkat, semakin besar juga. Nah, artinya semakin sempit ini ya, semakin sempit bandnya, ini kualitasnya semakin bagus. Nah, karena memang fungsi filter bandpass ini adalah meloloskan frekuensi tertentu saja ya, frekuensi tertentu yang di rentang tertentu. Nah, semakin kecil rentangnya, mungkin semakin bagus ya filtrasinya, karena yang diloloskan frekuensinya lebih tepat ya, lebih tepat sasaran gitu ya. Nah, ini perlu diingat aja ya, perlu diingat hubungan antara omega dan frekuensi ya. Frekuensi sudut omega ini dan frekuensi dalam hertz ya, hubungannya. Nah, ini untuk bandpass bisa kita lihat ya, contohnya seperti ini. Misalnya tadi kan kita bahas bahwa bandpass ini kita bisa bangun dengan menghubungkan LPF dan HPF ya. Nah, ini juga kita coba kita hubungkan dengan ini LPF ya. Ingat ya, tadi kita bahas RC seperti ini adalah LPF. Kemudian RL tadi ya, kita sudah bahas ini adalah HPF ya. Maka dengan mengserikan rangkaian ini, mudah-mudahan kita mendapatkan bandpass filter gitu ya. Nah, kita cek ya apakah menghasilkan bandpass filter gitu ya. Nah, ekspektasi kita adalah maka responnya pun gabungan ya, gabungan antara LPF dan HPF ya. Nah, ini adalah respon HPF yang sebelah kiri, ini adalah respon HPF ya. Seperti tadi cara menggambarnya. Kemudian yang ini respon LPF-nya. Jadi di sini low pass filternya memiliki cut off yang lebih besar dari cut off dari HPF ya. Makanya di sini dari HPF-nya cut off-nya lebih kecil ya dibanding cut off dari LPF-nya. Nah, ini kalau frekuensinya sama, misalnya omega L sama dengan omega H ya, ini omega H, kita sebut omega R, maka di sini nilai tertingginya di tengah ya, di tengah di omega R ini. Nah, makanya ini sering disebut sebagai frekuensi resonansinya ya, karena responnya paling tinggi di tengah ini ya. Jadi di tengah ini omega C atau omega R ini responnya paling tinggi, maka kita sebut sebagai tadi ya frekuensi resonansi, karena memang frekuensinya responnya paling besar ya di frekuensi
tersebut gitu ya. Nah, kalau kita lakukan ya perhitungannya bagaimana? Pertama kita bahas di node B. Di node sini ada arus yang mengalir ke sini ya. Di R2 tentu ini VA dikurang VB. VB-nya di sini kebetulan adalah sama dengan V0 ya. Sama dengan ini. Hingga VA sama dengan ini. Kemudian di node A di sini ada R1 arusnya ke sini dan juga ke sini ya. Artinya di sini VI dikurang VA sama dengan VA terhadap referensi ya. Ditambah VA kurang VB dibagi R2. Nah, ini kalau dihitung-hitung semua, maka kita dapat nanti ya, kita dapat J omeganya sebagai berikut gitu ya. Kemudian kita masukkan nilainya omega L sama dengan misalkan tadi R1 R2-nya sama ya, R1 R2-nya sama, maka di sini R1 R2-nya sama, maka di sini omega L-nya R per L dan omega H-nya seper RC. Kemudian ini tadi kita ganti sebagai seper omega H berarti ya. Nah, yang ini R per L-nya kita ganti dengan omega L ya. R1 per R2 karena sama ya, maka ini 1. Ini nilainya 1. 1 tambah 1 jadilah 2. Nah, ini 1 ya. Ini 1. Nah, sehingga J omeganya seperti ini. Nah, kalau kita cari besarnya, sama dikali sekawannya juga, maka hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian pergeseran fasanya kita dapatkan seperti ini. Seperti biasa ya, bagian imajiner dibagi bagian realnya ya. Maka kita dapatkan kurva bandpass filter ini ya, seperti ini gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa kemiringannya kalau kita lihat di sini 20 dB ya, 20 dB per dekade. Ini juga 20 dB per dekade. Karena apa? Karena ini kan respon dari HPF-nya, ini respon dari LPF-nya gitu ya. Nah, sehingga bandpass filter ini menghasilkan di sini ya frekuensi antara tentunya di antara cut off ini nilai G-nya besar ya. Tapi ketika frekuensi dikurang dari cut off dan lebih dari cut off ini nilai G-nya kecil. Nah, artinya dia lebih meloloskan di frekuensi antara ini dan meredam frekuensi lainnya gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa cut off di sini berdasarkan grafik cut off-nya di 20 ya. Sedangkan tadi kita state di awal omega L-nya 10 ya. Nah, di sini ada sedikit selisih ya dengan set kita tadi omega L-nya 10, ternyata di sini omega L-nya berdasarkan plotnya ini 20 ya. Nah, ini terjadi karena rangkaian seperti ini ada drop tegangan di sini ya, ada drop. Nah, teridentifikasi dari sini ya. Nah, di sini ada drop tegangan. Karena di sini selain arusnya tertarik ke sini, ada arus yang ketarik ke rangkaian ini ya. Nah, artinya di sini konsekuensinya dia ada sedikit pergeseran cut off ya dari perkiraan awal kita tadi ya. Nah, solusinya biasanya adalah
dengan tidak menghubungkan secara langsung ya. Ini kan tadi masalah ya, karena drop di sini ada drop, maka solusinya biasanya antara filter 1 dan filter 2 ya. Kalau kita mau gabungkan, ini kita harus menggunakan buffer ya. Kita menggunakan buffer. Nah, nanti sebetulnya akan dibahas di bagian filter aktif sebetulnya ya. Penggunaan buffer itu. Nah, sedangkan respon fasanya kalau kita plot hasilnya seperti ini ya. Kalau kita gambarkan, ini juga sama ya, kemiringannya pi per 4 ya, pi per 4. Pi per 4 desibel ya. Sorry, pi per 4 per dekade. Pi per 4 dekade. Nah, ini tadi yang saya sebutkan untuk menanggulangi efek ini tadi ya. Ada pergeseran sedikit di sini. Ini bisa kita amankan dengan cara menambah buffer. Nah, kalau menambah buffer di sini, maka tegangan di sini seolah-olah terpisah dengan ini ya. Jadi analisisnya bisa kita pisah ya. Karena kalau di sini dikasih buffer, maka tidak ada arus yang mengalir ke sini gitu ya. Jadi tidak ada arus yang mengalir ke sini. Seolah-olah tidak ada arus yang mengalir ke sini. Karena arus yang mengalir ke sini ini disuplai dari buffernya itu sendiri gitu ya. Nah, mungkin untuk buffer ini nanti kita bahas di bagian di bab op-amp ya, operasional amplifier. Tapi ini kita perlu tahu saja. Jadi kalau di sini ada buffer, maka analisisnya bisa kita pisah ya, sendiri-sendiri. Nah, di sini kita sudah tahu ini apa namanya, respon dari low pass filter itu adalah seperti ini. Nah, kemudian untuk yang bagian ini, respon dari high pass filternya itu seperti ini. Nah, maka band pass filter responnya adalah perkalian antara rangkaian yang satu dengan rangkaian kedua ya. Jadi filter yang pertama dikali dengan filter yang kedua. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau kita plot, maka akan lebih baik ya. Di sini cut off-nya 10 ya, sesuai ya. Di sini cut off-nya 1000. Sesuai dengan kasus yang kita gunakan, yaitu omega L sama dengan 10, omega H sama dengan 1000 gitu ya. Nah, jadi untuk bandpass filter bisa kesimpulannya adalah bandpass filter ini bisa kita buat dari menggabungkan filter HPF dan filter LPF secara seri ya, secara seri. Nah, nanti respon, misalnya respon ini G, ini punya respon, ini punya responnya juga fungsi transfernya, maka fungsi transfer dari GI BPF ya, ini sama dengan G LPF ya, dan G HPF dikali ya, G LPF dikali G HPF. Jadi perkalian antara ini dan ini gitu ya. Oke, selanjutnya ini bandpass filter. Nah, kalau kita perhatikan di sini slope-nya minus 20 dB per dekade. Ini juga ini plus 20 dB ya. 20 dB per dekade, artinya bandpass filter yang kita gunakan masih tergolong order 1 ya. Ingat kalau kemiringannya 20 dB, maka dia termasuk
filter order 1. Nah, kemudian ada band stop filter. Nah, berbeda dengan band pass filter ya, dia meloloskan frekuensi yang bagian tengah. Nah, band stop filter justru meredam frekuensi yang bagian tengah. Meredam frekuensi bagian tengah dan meneruskan frekuensi bagian rendah dan bagian tingginya gitu ya. Nah, kalau tadi BPF itu dibangun dengan LPF dan APF yang di seri. Nah, kalau BSF ya, ini kita bangun dengan cara memparalelkan LPF dan HPF ya. Jadi kita bisa buat BSF ini dengan cara merangkai paralel dua filter ya, filter HPF dan LPF. Atau BSF ini sering kita sebut sebagai notch filter juga ya. Nah, bagaimana cara merangkai paralelnya? Tentu seperti ini ya, di paralel. Ini tadi, ini adalah low pass filter yang kita dapatkan tadi ya. Kemudian ini adalah high pass filternya. Nah, ini kita rangkai paralel ya. Rangkai paralel, tapi perlu diperhatikan di sini outputnya perlu kita buffer ya. Kita buffer. Nah, kemudian di sini Vout-nya. Maka kalau tadi ya yang band pass filter itu G omeganya perkalian antara G omega LPF dan G omega HPF. Nah, untuk band stop filter ini penjumlahan ya, bukan perkalian, dari penjumlahan antara ini dan ini gitu ya. Jadi ketika dirangkai paralel, fungsi transfernya adalah penjumlahan ya. Nah, sehingga kalau kita plot nih ya, kalau kita plot, ini kan LPF, ini HPF ya. Kita plot, ini hasilnya seperti ini. Kita bisa cari nih, ketika omeganya 0, 0 ya. Ketika omeganya enggak 0 juga, berarti batas-batasnya di 0 dan saat omeganya sangat besar juga di 0. Nah, kemudian kita tarik. Nah, ini adalah respon ini misalkan ya, misalkan omega L-nya sama dengan 10 ya. Kemudian omega H-nya misalkan 1000. Jadi ini cut off omega L-nya 10 dan ini 1000 ya. Nah, kemudian di sini kemiringannya jelas karena dia order 1, maka di sini harus minus 20 dB ya per dekade. Artinya ketika dia 10 kalinya, bertambah 10 kalinya, dia harus turun sejauh 20 kan. Nah, 0 ke 20. Nah, ini. Ini juga ya sama, ketika naik 10 kalinya, maka dia naik sebesar 20 desibel ya per dekade. Nah, ini kan respon dari high pass filternya, ini respon dari low pass filternya. Nah, ini digabung kemudian. Ini digabung. Nah, kalau kita plot berdasarkan fungsi ini ya, fungsi ini kita plot secara eksak ya, eksak menggunakan komputer. Ini kita dapatkan grafik yang warna merah ini. Nah, yang warna hitam ini kan aproksimasi yang kita lakukan. Nah, ternyata bentuknya ya kurang lebih sama ya. Jadi intinya seperti ini. Intinya frekuensi rendah diloloskan ya karena G-nya besar, frekuensi tinggi juga diloloskan karena G-nya besar, dan frekuensi antara cut off ini justru yang diredam ya, justru yang diredam. Nah, karena inilah band stop filter ya. Jadi dia menstop frekuensi yang di antara frekuensi cut off-nya, dua cut off ini.
Oke, itu adalah filter order 1 ya. Nah, mungkin kita selanjutnya akan bahas ke filter order 2 ya. Kita teruskan minggu depan ya, untuk filter order 2. Terima kasih.